warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih bisa hadir untuk dalam rangka pada sore ini kami akan mengklarifikasi terkait dengan kegaduhan ya. Terkait dengan kegaduhan yang terjadi kemarin di salah satu televisi swasta, di mana kami, yaitu saya pribadi bersama tim hukum dan juga teman-teman artis di sini diundang ya untuk menghadiri dialog tentang persidangan Nikita Mirzani. Jadi kami hadir di situ dalam rangka saya sebagai narasumber dan Mbak Emma hadir sebagai pendukungnya Nikita Mirzani ya. Terus Mbak Barbie Kumalasari hadir sebagai lawyer atau praktisi hukum yang tidak memihak kepada siapapun, dan juga ada satu artis juga yang dari kubunya DRG yaitu Ayu Aulia ya. Nah, jadi pada saat awal mau dimulainya acara debat tersebut ya, saya pribadi sudah merasakan adanya perbuatan yang tidak menyenangkan, atau kami anggap, atau saya pribadi menganggap sesuatu yang tidak pantas saya terima ya, tidak pantas saya terima, yang dimana pengacara dari DRG yang berinisial J itu menghampiri saya ya, tidak sebagai mana mestinya orang menghampiri seseorang untuk bersalaman ya. Jadi perlu diketahui asal mulanya memang itu sebelum kejadian gitu. Sebelum kejadian ribut-ribut itu sudah terjadi gitu ya. Apa yang perlu diketahui bahwa segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibat. Nah, saya pribadi juga namanya diundang televisi debat mungkin sudah sering sekali, sudah banyak, dan tidak pernah ada keributan sebelumnya. Karena buat saya ketika kita duduk untuk berdebat ya, pastilah itu kita berdebat secara hukum, baik itu opini maupun pembelaan terhadap klien kita. Nah, namun demikian, apa yang saya pribadi alami kemarin sangat saya sayangkan, bahwa saya dapat pastikan tim kuasa hukumnya DRG itu memprovokasi atau memancing emosi saya semenjak awal. Nanti ada slide video yang akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum saya, Bang Maci, dan nanti juga ada paparan atau analisa hukum yang akan disampaikan oleh tim kuasa hukum saya, Bang Tony, dan kebetulan dalam hal ini juga tim kuasa hukum saya ada Bang Nahat yang memang ada di peristiwa, ada di TKP pada saat itu. Gitu. Jadi saya sangat menyayangkan insiden ini terjadi. Saya pribadi bersama kawan-kawan tentunya meminta maaf ya kepada pemirsa khususnya yang secara tidak sengaja jadi harus melihat adanya kericuhan di studio yang dimana tempat harusnya kita berdebat secara profesional. Apa yang saya alami adalah satu penyerangan yang saya ketahui mereka adalah tim kuasa hukumnya DRG. Nah, kenapa saya bisa sampai terlihat digambar marah atau ngamuk? Yang perlu digarisbawahi, saya pada saat itu datang dalam keadaan sadar. Artinya tidak di bawah pengaruh apapun. Ya, saya juga menjaga kredibilitas saya sebagai seorang advokat yang profesional. Saya datang ke situ mau berdebat, bukan mau berkelahi. Kalau berkelahi saya rasa itu bukan ring, bukan tempat arenanya. Sehingga saya sangat menjaga hal itu dari awal. Dari awal saya diprovokasi oleh saudara Julianus, saya tidak menanggapi. Ya. Tapi setelah selesai acara debat tersebut,
Ketika saya mendatangi saudara Julianus itu, saya hanya bertanya, ada masalah apa sama gue? 2 kali saya bertanya, ada masalah apa sama gue? Lalu kelompoknya mereka, tim kuasa hukumnya DRG yang dalam hal ini sudah kami laporkan, itu mendatangi saya dan langsung mendorong saya. Padahal nanti kita bisa lihat jelas tidak ada gerakan saya untuk melakukan apapun terhadap si Julianus. Tidak ada. Saya dapat pastikan dan saya bisa buktikan. Artinya saya datang cuma mau bertanya. Saya mau bertanya unek-unek saya, kenapa lu dari awal sebelum acara mulai lu datengin juga, lu bersalaman ya dengan tidak seperti layaknya orang bersalaman. Dia ambil tangan saya, dia salaman, lalu dia pukul dada dan bahu sebelah kanan saya dengan posisi kepala dia buang muka. Perlu diketahui itu bentuk apa ya? Kalau menurut saya bentuk kayak seperti intimidasi atau mau menunjukkan kehebatan kalau buat saya. Namun demikian saya juga dapat pastikan kayaknya nggak ada orang bersalaman seperti itu kalau memang dengan itikat baik. Ya, nanti bisa terlihat lah. Karena orang kalau bersalaman itikat baik tidak seperti itu. Jadi saya sudah merasa dari awal emosi saya dipanas. Ya. Nah, adapun akhirnya saya mendatangi dia untuk menanyakan ada masalah apa lu sama gue. 2 kali saya tanyakan, tiba-tiba rekannya dia, si terlapor mendorong saya. Jelas nanti tergambar saya terdorong. Nah, lalu begitu saya mau maju, mau menanyakan kamu kenapa dorong saya, ada nanti terdengar dia langsung mengepalkan tinjunya, gitu loh, seolah-olah akan melayangkan tinjunya kepada saya. Itu juga nanti jelas kita bisa lihat videonya. Setelah itu, saya sebagai seorang laki-laki yang dalam rangka bela diri, saya penasaran, saya kejar. Saya mengejar dalam rangka, saya bertanya, saya teriak, kenapa Bapak mau pukul saya? Kenapa Anda mau pukul saya? Pada saat saya melakukan upaya itu, ya terjadilah kerumunan. Kerumunan yang saya tidak tahu, saya tidak kenal orang karena saya hanya fokus sama orang yang tadi mendorong saya dan mau pukul saya. Saya fokus sama Bapak itu. Bapak kenapa mau pukul saya? Kenapa Anda mau pukul saya? Kenapa Anda dorong saya? Kericuan terjadi. Ya, tiba-tiba masuk tanpa saya lihat dari depan ya, artinya saya menganggap ini satu pukulan yang dicuri atau colongan, bahasa gaulnya saya dicolong ya di sebelah pipi kiri saya. Ketika saya sadar saya dipukul, lalu saya lihat orangnya tangannya baru narik, disitulah saya tambah marah gitu loh ya. Saya rasa wajar lah, manusiawi kalau pada saat itu saya marah didorong mau dipukul, nggak lama saya malah kena pukul. Jadi saya rasa mau siapapun, mau Pak Polisi, mau preman, mau siapapun orang baik sekalipun namanya dipukul, diserang, marah wajar. Nah itulah yang tergambar amarah saya pada saat itu. Saya akui, saya memang marah. Saya tidak senang diperlakukan kayak gitu. Maka bentuk saya juga lagi-lagi karena saya sangat sadar ada CCTV, ada kamera, video, tidak mungkin saya melakukan balasan dalam arti kata membela diri dengan balas memukul. Bahkan saya jelas terdengar saya bilang, lo kalau mau ribut sama gue di luar, bukan di sini. Ini bukan ring tinju, saya bilang. Ya. Lalu orang tersebut diamankan oleh pihak security gedung dan juga ada orang-orang TV One, ada hostnya juga diamankan. Gitu. Dan pada saat diamankan, dia menyatakan memang maaf saya tidak sengaja. Nanti terlihat tergambar juga di video setelah dia pukul saya, dia mengucap maaf saya tidak sengaja. Itu pernyataan dia. Maka apa yang dia sampaikan bersesuaian dengan surat pernyataan yang dia dengan keadaan sadar dan tanpa tekanan dia buat surat pernyataannya. Nanti Bang Nahak bisa kasih lihat. Dia buat pernyataan itu. Ya, tanpa tekanan dan dalam keadaan sadar, dan dia adalah seorang advokat. Dia mengakui bahwa tidak sengaja menyentuh badan saya dan mengena wajah saya. Nah,
ada hal yang akhirnya setelah saya cermati, ada hal yang menjadikan saya tanda tanya. Pada saat proses si pelaku diamankan, ada beberapa orang laki-laki yang akhirnya saya tahu, oh ini dokter Andreas, ya nanti juga tergambar. Jadi dokter Andreas ini pada saat si pelaku diamankan, dia berbisik sama si pelaku. Entah dia bisikin apa, nggak lama si pelaku mengeluarkan HP, memberikan HP-nya kepada si dokter Andreas. Untungnya rekaman itu sangat jelas. Nanti kita tayangkan. Dan setelah dokter Andreas menerima ya HP tersebut, dia segera meninggalkan TKP, tempat kejadian perkara. Nah, nanti mungkin analisa hukumnya bisa disampaikan sama Bang Tony. Mungkin sekarang teman-teman bisa lihat dulu slide videonya ya. Ya, Pak Malik silakan. Sorry Mas. Oke, ready ya. Ya, fokus. Oh. Bisa lihat muka saya itu nahan emosi ya. Iya, karena saya nggak kenal dia tiba-tiba. Siapa itu Sunan? Oke, advokat. Oke, siapa Sunan? Karena abang tadi menyampaikan bahwa Pakai mic boleh? Sudah kenal sama saya belum? sekarang Andromeda bilang abang Bang Sunan ya? Nah, udah kenal kan? Iya. Kemarin kan Anda tanya, siapa itu Sunan? Oke. Advokat. Oke. Siapa Sunan? Anda tanya loh di media. Kalau kita Ya. berbicara soal advokat, Nah. kita tidak bisa mengajak advokat lain untuk berdebat di luar pengadilan. Kemudian, kalau perjumpaan kita hari ini adalah berdasarkan tentang Undang-Undang 40 tahun 99 di pasal 3 ayat 1. Nggak usah ngajarin undang-undang sama saya. Advokat. Ya. Saya memahami. Oke, Anda advokat ya? Anda advokat. Rasanya debat ini sudah selesai, kita sudah sampai di penghujung waktu. Bapak-bapak, Bang Sunan, Bang Julianus, waktu kita sudah habis. Boleh saling bersalaman. Semoga kita tetap beretika, beradab dalam program catatan demokrasi. Saya Abdul Rahman, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Nah, ini yang melakukan penyerangan pertama kali terhadap saya ini. Jelas ya dia tim kuasa hukumnya siapa itu. Ada dia. Saya juga tertawa di situ ya. Nah, saya tertawa dan santai, nggak ada saya emosi apa tuh ya. Saya tidak mengenal dia, maka saya kaget disentuh sama dia. Dan perlu diketahui orang ini orang bagian dari mereka. Jadi saya posisi sendiri ya. Yang ampun, tangannya. Saya posisi sendiri disamperin sama mereka bertiga. Oh iya. Tuh, tangannya ngepel. Yang kacamata merah juga mereka. Yang kacamata merah ini juga orang mereka. Yang ini juga orang mereka. Betul langsung ya. Oh iya langsung Nah. sama Sunan nggak? Saya dikepung sama orang mereka itu. Sama terlapor dan sama orang-orang yang terlapor. Tuh, saya didorong tuh, saya didorong tuh, kelihatan ya. Saya didorong kelihatan itu. Nah, tunjukkan ke sana kali. Ini kebetulan mungkin dia kaget, saya bukan banci. Ya, dia ketemu salah orang, kasar salah lawan. Nah, ini yang besar badannya ini pasukannya mereka ini. Pasukannya mereka, saya nggak kenal nih, emang pasukan. Nah, ini juga orangnya mereka ini.
Ya. Jadi saya sendiri dikepung 3 orang di situ. 4 orang. Oh, ya. Kita lihat ya. Tuh ya. Dia mau pukul muka saya tuh. Pukulan apa ya? Pukulan wayang. Nah, bapak ini yang misahin gitu. Nah, saya melakukan jalan ini, saya masih penasaran, lu kenapa pukul gua? Lu mau mukul gua kenapa gitu? Ini pengacaranya Dr. Andreas yang pukul saya nih, terlapor. Itu tangannya dari mana itu? Ini tangannya tuh. Nah, tuh tangannya tuh, habis pukul muka saya itu. Makanya saya langsung bereaksi marah. Ya. Dia langsung minta maaf. Ya. Aduh, aduh. Dari belakang. Ini kepala Bang Sunan nanti pada bergetar. Ini video gue. Nih, rambutnya Bang Sunan udah bergetar. Tuh. Nah, di situ. Angle-nya, Bang. Angle tangan. Dia langsung minta maaf. Tuh. Dia minta maaf. Nggak sengaja. Maaf, saya nggak sengaja. Dari tayangan yang sudah kita saksikan tadi, di mana dalam scene pertama itu kita lihat sejak awal memasuki ruangan debat di studio acara catatan Demokrasi TV One, saudara Julianus ini menghampiri para tamu undangan untuk bersalaman, lalu menghampiri Bang Sunan dengan kami duga dengan provokatif dan mengalami adanya menepak dada sebelah kanan Bang Sunan ya, dan itu tidak dilakukan kepada dari Julianus kepada peserta-peserta debat yang lainnya, dan kami rasa itu sangat provokatif sekali, dimana kan juga mereka tadi dikonfirmasi tidak saling mengenal, dan dalam scene 2 adanya konfirmasi bahwa mereka juga tidak saling mengenal satu dan yang lainnya gitu, dari Pak Julianus dan juga Pak Sunan Kalijaga. Di scene 3 host acara tadi mengakhiri dan mempersilahkan para tamu undangan untuk saling bersalaman. Di saat Bang Sunan hendak menghampiri saudara Julianus untuk bersalaman, sebelum Bang Sunan dan Julianus bersalaman, datang seorang penonton yang bernama saudara Surya Bakti Batubara menghampiri Bang Sunan, lalu diduga mendorong dan mengancam akan melakukan. Kita lihat di sini ada gerakan tangan ya, yang di situ sangat provokatif. Di mana saya juga saat itu ada di situ, duduk paling depan melihat, dan di situ adalah awal dari kericuhan saling inilah, adanya saling kericuhan penonton berawal dari situ. Dan dari scene 5 keadaan tuh sudah mulai ricuh. Terlihat ada pendorong Bang Sunan ya, saudara Surya Bakti Batubara yang sudah kami laporkan juga di Polres Jaksel, terlihat begitu agresif menyerang Bang Sunan. Namun banyak yang menahan orang tersebut dan sebelum terjadi kericuhan yang lebih lanjut. Di scene 6 kita lihat tadi di dalam kericuhan tersebut ada seorang dari pihak tim mereka bernama Nov Trakapta Putra Kaban yang juga terlapor di Polres Jakarta Selatan.
di mana terlihat saudara Nov ini melakukan dugaan pemukulan ke arah rahang Bang Sunan ya. Kita lihat dari beberapa kali ada terlihat Bang Sunan bergetar saat tayangan lambat, dan ada arah tangan dari saudara Nov yang terkena rahang Bang Sunan. Dan di scene 7 saudara Nov tadi juga terlihat melakukan permintaan maaf dan kaget setelah terlihat adanya pemukulan, dia langsung refleks untuk meminta maaf. Dan di scene 8 tadi terlihat Dr. Andreas ya meminta HP dari saudara Nov. Terlihat dari tayangan lambat dia meminta HP, lalu bergegas meninggalkan ruangan tersebut, ruangan debat tersebut. Dan kami duga takut untuk diperiksa nantinya handphonenya, jadi mengamankan HP-nya Nov yang kami duga sebagai pelaku yang sudah kami laporkan. Di scene 9 terlihat permohonan maaf dari saudara Nov Trakapta, tidak ada paksaan, dia menulis sendiri permintaan maaf lalu menjelaskan kepada media dan disaksikan beberapa, ada juga orang-orangnya dari saudara Nov juga yang melihat dia menulis sendiri lalu meminta maaf kepada Bang Sunan tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Teman-teman semua, bahwa saya perlu sampaikan bahwa malam itu di TV saya juga diundang sama Bang Sunan untuk hadir di sana. Teman-teman yang hadir itu memang sebagian besar advokat dan juga dari teman-teman artis. Sehingga yang pertama juga kami sampaikan bahwa kehadiran kami itu memang untuk membahas terkait dengan penghinaan terhadap pengadilan sebenarnya. Diskusi awal itu cukup bagus, tetapi reaksi pertama ya, si Pak Julianus ini, Pak Anus ini datang terakhir, memang udah langsung memicu sebenarnya. Bang Sunan wajahnya udah nggak benar. Saya juga kaget kok tiba-tiba orang ini tidak dikenal, tapi tiba-tiba datang dengan muka sinis, jawab tangan udah langsung tepuknya keras itu. Tapi karena mengingat acara baru mulai, jadi memang seperti itu. Setelah selesai, memang seperti biasa, Bang Sunan Kalijaga dan kami itu sering berdebat di TV One di mana-mana, tapi belum pernah terjadi kejadian seperti ini. Sehingga kalau ada bilang drama, ada bilang mukul diri sendiri, itu hoax, itu tidak benar. Karena dia tidak berada di TKP. Saya ada di TKP, saya bisa pastikan itu. Yang kedua, ketika acara sudah selesai, Bang Sunan jawab tangan di bawah Fahmi dan saya datang ke Pak Julianus, Pak Anus ini. Lalu tiba-tiba ada pemicunya sebenarnya. Si bapak tua ini yang pemicunya, mendorong touching ke Bang Sunan. Kaget loh, kok orang ini tidak dikenal, kok tiba-tiba mendorong saya. Disitulah terjadi kegaduhan. Kegaduhan terjadi karena yang pertama, si pengacara RG yang memulai dulu. Lalu yang berikut lagi terjadi kegaduhan. Lalu ada tangan yang kami sudah laporkan itu melayang mendarat di rahang kirinya Bang Sunan. Dan itu jelas. Oleh karena itu kepada publik, jangan lagi menyatakan bahwa ini adalah drama, ini adalah hoax dan lain sebagainya. Tapi ini fakta. Dan kami sudah melaporkan malam itu juga ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal yang tadi saya sudah sampaikan. Prinsipnya begini, ini debat orang intelektual di TV One. Dan kami hadir di sana sebagai lawyer, sebagai advokat. Harusnya kalau orang intelektual harus memisahkan antara logika dan juga emosi. Ya, kalau itu ruang tinju, mungkin berbeda situasi. Saya rasa kalau dilihat bahwa kalau memang nanti dibuka ruang tinju, ya mungkin 2 orang ini atau 3 orang bisa dengan Bang Sunan juga nggak apa-apa. Kami tidak bergerak sama sekali, termasuk saya pun. Karena kami tahu itu bukan ruang tinju, itu ruang yang sangat istimewa memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait dengan yang namanya penghinaan terhadap pengadilan. Oleh karena itu, saya mau sampaikan kepada timnya RG yang kemarin mereka laporkan, ya, melaporkan Bang Sunan dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya. Buat saya itu wajar-wajar saja. Tetapi apa yang mereka lakukan ini, menurut kami itu hanya bergen saja. Kami tidak ada yang namanya bahasa untuk mau ada perdamaian, itu nggak ada. Silakan Anda lanjutkan. Mau di kepolisian secara hukum atau memang di lapangan kami siap. Karena apa yang kamu lakukan terhadap Bang Sunan itu sudah penghinaan sebenarnya. Ya, penghinaan menurut kami yang timnya Bang Sunan itu termasuk penghinaan. Sehingga Anda bertanggung jawab, ya. Jangan membuat alibi, membangun opini yang sesat. Bahwa seolah-olah Bang Sunan melakukan pemukulan. Loh, yang memicu siapa? Pemicunya kelihatan sekali kok. Yang memicu pertama siapa?
Ya, jadi itu perlu saya sampaikan kepada publik untuk supaya jangan menilai bahwa ketika Bang Sunan mengambil sikap untuk melakukan laporan polisi itu sebenarnya itu adalah sikap yang sangat cerdas daripada dia mengambil sikap yang di luar daripada jalur hukum. Kita ini bukan preman, kita ini pengacara. Makanya tadi si siapa Pak Julas bicara tentang undang-undang advokat dan lain sebagainya, itu mungkin baru belajar itu. Dia mungkin baru tampil di TV. Kami ini udah bertahun-tahun di TV. Tidak pernah yang namanya ada kegaduhan, tidak pernah ada keributan. Karena kami menjaga yang namanya profesi advokat yang sangat mulia ini. Ya, jadi kalau saya bicara bagi Pak Julianus dan timnya, kalau Anda nggak terima, ya, Anda mau berdebat di mana kami siap. Jangan kan di luar pun kami siap. Kalau Anda memang mau supaya urusan ini memang pakai gaya premanisme. Kalau Anda pakai gaya intelektual, kami ladeni. Ya, karena kami yang hadir di situ sangat menghormati namanya tuan rumah yang mengundang kami sebagai lawyer untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bang Sunan, kondisi Bang Sunan sekarang gimana Bang? Ya, ini juga perlu saya luruskan. Mungkin sebelum itu saya jelasin dulu. Ini. Oh iya. Jadi ini suratnya ya. Jadi itu suratnya, itu laporannya. Ini memang surat pernyataan daripada si pelaku terlapor ya.